Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan berbicara hasil-hasil pertandingan yang ada di IPL atau Liga Primer Inggris yang bermain dari kemarin malam sampai pada dini hari, Minggu pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang pertama yang perlu untuk saya angkat adalah keberhasilan dari Brighton and Hove Albion ini. Ini luar biasa nih, ini nih. Banyak ditinggalkan oleh pemain-pemain top. Apalagi kita tahu bersama, McAllister, ya Alexis itu pergi ke Liverpool. Terakhir, Moises Caicedo itu pergi diambil oleh Chelsea. Ini kan dua pemain tengah, dua pilar utama, penggerak dinamo permainan dari Brighton yang sukses pada musim lalu ketika mereka bisa menembus di Liga Eropa bersama dengan Liverpool tentunya. Dan orang akan melihat ini akan ada kepincangan bagi Brighton. Tapi pasukan Roberto De Acerbi ini justru luar biasa. Mengawali musim dengan 2 pertandingan tanpa kalah, memasukkan 8 gol dan kemasukan 2 gol. Mereka sekarang memimpin klasmen. Ini yang saya pikir ya, tidak ada pengaruh sama sekali dengan 2 pemain top mereka yang pindah ke 2 klub besar seperti ke Liverpool dan ke Chelsea dengan McAllister dan Caicedo tadi. Nah, pertandingan kemarin mereka itu menghantam, tidak main-main adalah Wolverhampton Wanderers ini dalam pertandingan sebelumnya menyulitkan MU ketika bermain di Old Trafford. Bahkan mereka sebenarnya tidak kalah melawan MU. Memang mereka kalah 1-0, tapi mestinya ada penalti terakhir. Itu yang diperdebatkan sehingga pengadil itu dihukum oleh FA. Karena tidak memberikan penalti untuk Wolves. Mestinya pertandingan paling tidak berakhir imbang saat itu. Wolves tampil luar biasa melawan MU. Tapi bermain di Molineux, kandang mereka tak berdaya sama sekali menghadapi tamunya Brighton. Dan Brighton unggul ya. Dalam hal menembak juga kalau bisa melihat di sini, mereka melepaskan ada 16 tembakan, 8 diantaranya on target. Memang Wolves juga melepaskan tembakan yang sama tapi hanya 5 on target. Dengan kekalahan mereka dalam penguasaan bola masih kalah dengan tim tamu. Brighton itu menguasai dengan 54%. Dan mereka bisa mendapatkan brace 2 gol mereka dengan Solly March. Solly March ini juga menjadi sorotan buat saya karena pertandingan pertama saat mereka menjamu Luton Town, tim promosi, Solly March membuka gol pertama ketika mereka menang dengan 4 gol. Dan sekarang dia membuat brace ketika diawali dengan gol pemain asal Jepang, Kaoru Mitoma. Dan ada Pervis Estupiñán, pemain belakang dari Brighton yang bisa juga mencetak gol. Dan ketika dia memimpin klasmen di daftar pencetak gol, ini kan sebuah hal yang kejutan. Padahal banyak nama-nama top sebenarnya yang harus berada di atas Solly March. Katakan Erling Haaland, ya, atau Muhammad Salah. Banyak pemain-pemain bagus, ada Luis Diaz. Tetapi justru Solly March. Nah, pertandingan berikut, mereka akan menjamu kembali West Ham United. Ini juga saya pikir akan menjadi sesuatu yang positif buat mereka untuk mendapatkan 3 poin. Kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin, 9 poin mereka ada di atas. Sekarang memang mereka sama-sama dengan juara bertahan Manchester City. Yang pada dini hari menang tipis 1-0 atas tamunya Newcastle dalam pertandingan yang seru berlangsung di Etihad. Dan gol City itu dibuat oleh pemain asal Argentina yang datang ke Jakarta. Ikut bersama dengan tim Argentina yang menang melawan timnas kita di GBK dengan 2-0. Julian Alvarez. Alvarez membuat gol itu di menit 31 dan itu menjadi gol sematawayang. Tapi saya tidak melihat juga kalau terlepas dari saya ngomong di awal dengan Brighton yang luar biasa. Jadi 2 pertandingan mereka dapat 6 poin. Nah, saya bergeser ke City. City memang tidak mendapatkan gol yang banyak karena memang pertahanan dari Newcastle yang digalang oleh Fabian Schär dan kawan-kawan ini oke. Namun dari semua statistik yang ada atau aspek di lapangan, mereka memang layak menang. Bahkan sebenarnya tidak pantas dengan 1 gol yang mereka dapatkan, harus lebih dari itu. Ya, kalau bisa melihat penguasaan bola mereka tuh 60% berbanding 40%. Jadi hanya 40% yang didapat pasukan Eddie Howe ini dari Newcastle. City melancarkan 14 tembakan, 4 diantaranya on target. Ya, mestinya mereka bisa mendapatkan 4 gol. Kita lihat dengan Newcastle. Newcastle ada cuma 7 tembakan dan hanya 1 on target. Artinya mereka memang tidak berdaya sama sekali. Kalau melihat dengan superior mereka di pertandingan pertama di St. James Park,
mereka memang pesta gol dengan menghantam Aston Villa dengan 5-1. Itu luar biasa, tapi ketika ke Etihad, mereka itu tidak bisa jalan permainan mereka. Nah itu bisa terlihat kan, sedikit dalam hal menembak dan hanya on target pun hanya 1. Dan gol dari Alvarez ini tertata dengan baik, bukan datang sembarangan. Ini terkonsep dengan bagus. Perpindahan bola dari Rodri, kemudian ke Kovacic, berpindah ke Walker, Walker balik ke Kovacic, dan Kovacic bisa memberikan umpan ke Foden. Dan Foden memberikan assist baik pada Julian Alvarez untuk bisa menembak masuk ke gawang Newcastle. Nick Pope tidak bisa berbuat apa-apa di sana dengan gol yang sangat baik ini bagi Alvarez. Dan dari keseluruhan penampilan dari pemain-pemain City, saya itu mengangkat jempol untuk Phil Foden. Inilah yang menurut saya pantas menjadi man of the match. Ya, walaupun Alvarez bisa membuat gol, itu kan dari assist Foden yang sangat baik dan dia tampil sangat mobile sekali. Ya, dengan di beberapa posisi bermain ini sangat bagus sekali ya. Passing dia, penetrasi ke dalam kotak penalti lawan ya. Dan memang City bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Dia ada 2 kali bisa memberikan passing umpan yang terukur terhadap Erling Haaland dan nyaris bisa mendapatkan gol. Foden sendiri ada 1 kali bisa melepaskan tembakan yang tipis di samping gawang Newcastle. Ini anak muda yang baik sekali dan Pep Guardiola menyanjung penampilan dari Foden. Ya, dia akui bahwa pertandingan ini Foden itu sangat dominan sekali bermain di tengah. Jadi memang nggak ada pengaruh. Ilkay Gundogan pergi, silakan. Mereka tetap mendapatkan Kovacic bermain dengan Rodri. Ada Foden juga di sana. Jadi sebenarnya aman-aman saja buat mereka. Nah, ketika mereka bisa menang, poin mereka sama dengan Brighton. Hanya kalah selisih gol. Ya, karena Brighton kan dengan 8 gol kemasukan 2. Kalau City ini kan memasukkan 4 kemasukan 0. Nah, City adalah satu di antara 2 tim yang masih clean sheet. Gawang mereka masih perawan ya, dikawal oleh Ederson Moraes ini. Satu lagi tim yang belum kebobolan adalah Crystal Palace yang sebelumnya mereka bisa menang melawan Sheffield United dengan 1-0 di markas lawan. Dan di sini memperlihatkan, kalau saya lihat dengan 2 kemenangan awal ini, bahwa City pantas diunggulkan. Kalau banyak pengamat bisa mengatakan bahwa mereka bisa menjadi juara lagi, ya kelihatan sekali mereka begitu percaya diri. Dan sepertinya musim ini mereka susah untuk ditaklukkan, untuk digeser. Walaupun rival-rival Arsenal, Liverpool, MU, Chelsea termasuk ini membawa pemain-pemain hebat yang mereka beli dengan tujuan tentunya untuk bisa menghajar hegemoni atau dominasi dari City di IPL. Tapi saya rasa dengan 2 pertandingan pertama di mana mereka bisa menang dan bahkan tidak kebobolan di 2 laga, ini luar biasa. Mungkin hambatan itu kita bisa lihat mereka akan ketemu dengan Brighton, atau memang belum teruji dengan benar karena mereka belum ketemu dengan Liverpool, dengan MU, ya, kemudian dengan Arsenal dan Chelsea. Tapi kalau dari gambaran awal ini, saya rasa pasukan Pep Guardiola ini layak untuk diunggulkan, layak untuk dijagokan kembali menjadi juara di era Pep Guardiola. Berarti kalau mereka juara pada musim ini, udah 4 tahun berturut-turut mereka juara, dan ini menjadi yang ke-6 kalau mereka dapatkan di tangan Pep, kan hanya 1 kali yang mereka putus di 2020 dari Liverpool. Tapi sejak itu mereka tidak bisa tergeserkan, ya, selalu terbang tinggi. Nah, kalau bicara dengan Liverpool menang juga di kandang di Anfield dengan 3 gol. Mestinya kan Liverpool ini bisa menang itu di atas 5 gol. Ketika mereka menjamu Bournemouth, pasukan Klopp ini memang dominasinya sangat tinggi. Kalau bisa dilihat, mereka 65% penguasaan bola, Bournemouth itu baru cuma 35%. Lihat saja bagaimana Mohamed Salah dan kawan-kawan bisa melepaskan tembakan 26 kali. 10 diantaranya on target. Cuma 3 gol yang lahir. Ya, mestinya kan di atas 5 dan wajar karena ada 10 on target. Sementara Bournemouth itu cuma 5 on target dari 13 percobaan menembak. Nah, ada dibumbui juga dengan 1 kartu merah dari McAllister yang terjadi mungkin di sekitar menit 58. Tapi tidak ada pengaruh bagi Liverpool sendiri ketika McAllister keluar, karena setelah itu kan ada gol-gol yang mereka bisa dapatkan ketika menghadapi
Bournemouth ya, karena diawali dengan gol Luis Diaz. Dan Luis Diaz ini untuk kedua kali ya, ketika melawan Chelsea juga dia bisa mencetak gol pertama sebelum bermain imbang 1-1. Dan kemarin dia bisa membuka keran gol. Di samping ada Mo Salah juga ikut mencetak gol dan Jota bisa menutup laga setelah beberapa menit McAllister diusir keluar lapangan. Jadi Liverpool ada di posisi keempat, Brighton, City, Brentford jadi ketiga, dan ada Liverpool di posisi keempat dengan nilai 4, 1 imbang dan 1 kemenangan. Nah, bagaimana dengan Manchester Merah? Ini bertolak belakang. Ketika City sedang bagus-bagusnya, Manchester Merah ini MU justru kalah 2-0 ketika bermain di London di markasnya Spurs. Spurs bisa mendapatkan gol itu dengan Sarr membuat gol pertama dan ada gol bunuh diri dari Lisandro Martinez. Dan sepertinya mereka turun ke urutan ke-10, ke-9 sementara, dan ini menjadi pukulan bagi Ten Hag. Walaupun mereka sudah bisa mendapatkan Mason Mount, tapi mereka sulit untuk bisa berbuat banyak. Kalau bisa melihat juga, ya percuma mereka bisa melepaskan 26 tembakan dengan 6 on target dalam pertandingan melawan Spurs, tapi akhirnya mereka pulang dengan tidak membawa poin. Ya, dalam penguasaan bola juga mereka kalah dari Spurs. Spurs lebih mendominasi dengan 56% berbanding 44%. Dan ini berbahaya. Karena pertandingan berikut mereka memang akan di tuan rumah di Old Trafford akan menjamu Nottingham Forest. Namun tetap harus berhati-hati. Ya, mereka juga menang pertama melawan Wolves kan masih tanda tanya. Karena mereka mestinya kalah melawan Wolves bahkan. Wolves bisa melancarkan 23 tembakan dan lebih unggul jauh dalam hal on target. Itu menggambarkan bahwa memang mereka masih kurang begitu baik di start awal ini ya. Untuk walaupun mereka bisa menang melawan Wolves dengan 1 gol, tapi ketika melawan Spurs mereka tumbang tidak bisa membuat gol. Ini juga perlu dipertanyakan apakah mereka pantas untuk bisa menjegal City tetangga mereka. Saya pikir juga berat kalau bisa melihat permainan kemarin mereka melawan Spurs. Tapi kita akan tunggu karena hari ini juga sampai hari Selasa ada pertandingan ya. Chelsea akan duel bersama dengan West Ham ya, derby London. Juga kita akan tunggu Palace akan berhadapan dengan Arsenal. Ini pada Selasa nanti, dan ini semua perang London ya akan terjadi. Chelsea harus menang, Arsenal harus menang. Jika tersandung ini akan membuat City tersenyum, termasuk dengan Brighton. Nah, kita akan tunggu ya pertandingannya akan dimainkan oleh 2 klub London ini dalam perang London, derby London. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.